Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sejak pertempuran dengan Kaisar Surga Jiwa di benua Douki, Xiaoyan tidak pernah mencoba menggabungkan 22 jenis kekuatan asal api yang berbeda di dalam tubuhnya. Bahkan sebelum ini, Xiaoyan hanya mencoba teratai api 7 warna, dan Xiaoyan belum pernah mencoba fusi asal semua api yang berbeda di benua Douki. Jika itu keluar dari fusi, maka pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 4 pun bisa menjadi pembunuh yang kuat. Dengan gumaman gugup di hatinya, tangan Xiaoyan gemetar, dan kemudian dia melihat banyak api yang familiar di dalamnya. Depan dia. Sudah lama sekali, teman-temanku. Xiaoyan juga menyapa 22 api di depannya dengan senyuman, dan Xiaoyan juga menghafal setiap jenis api di depannya. Pada daftar benua Douki tentang api yang berbeda, selain yang pertama tidak ada juga 22 jenis. Kaisar kuno Tuoshe sendiri adalah salah satunya, dan dia melahap 22 lainnya di daftar api yang berbeda setelah api aneh. Ia menjadi api aneh pertama dalam daftar, dengan 22 warna rambut. Api hitam di depannya disebut kehampaan menelan peradangan. Peringkat kedua, warna hitam. Api ini lahir dalam ketiadaan, tidak ada bentuk yang dapat ditemukan, tidak terlihat untuk dipahami. Itu adalah keberadaan yang agak aneh. Ketiadaan menelan peradangan dikenal sebagai hal yang menelan langit dan bumi memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Antara langit dan bumi, hanya beberapa hal yang dapat menahan kemampuan untuk menelan. Api putih susu di depannya disebut api iblis Jinglian. Peringkat ketiga, warna putih susu, merah muda ketika sangat kaya, dan memiliki efek khusus memurnikan segalanya menjadi ketiadaan. Anda bahkan dapat menggunakan emosi manusia sebagai panduan untuk memasuki tubuh, dan tubuh dan jiwa akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Kekuatannya menakutkan. Api emas di depannya disebut Jindi Ventianyan. Peringkat keempat, warna emas. Api aneh semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno, dan hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Jindi Ventianyan dikenal sebagai api yang menakutkan yang bahkan membakar semangat juang. Api hijau krem di depannya disebut Yan of Life. Peringkat kelima, warna hijau. Api hijau seperti cairan, naik di hadapan badai. Api cair hijau memenuhi laut, dan lapisan kabut naik, di mana kabut naik. Sementara itu, banyak jenis bahan obat aneh perlahan tumbuh, dipenuhi dengan napas kehidupan yang bergerak. Di depannya adalah api hitam muda yang disebut Bahuang Ruiningan. Peringkat keenam, warna hitam muda. Tingkat tertinggi dari berbagai api yang dimiliki oleh klan Yan, yang telah disuntikan dengan jejak jiwa yang tak terhapuskan oleh para pengendali klan Yan. Dari semua dinasti Huoshuan dari klan Yan pernah mengubahnya menjadi sepasang sayap api besar yang benar-benar sombong. Api emas di depannya disebut Jiuyo Golden Ancestral Fire. Peringkat ketujuh, warna emas, awalnya dimiliki oleh klan Jiuyo Diming, tetapi sekarang dimiliki oleh klan Yan, telah bergabung dengan api batu vulkanik untuk membentuk yang baru. Jenis api aneh dapat bersaing dengan Kaisar Emas Ventianyan tanpa ketinggalan. Di depannya ada sekelompok api merah yang disebut Red Lotus Karmic Fire. Peringkat kedelapan, warna merah, api yang agak centil, dan ketika api naik, mereka akan membentuk bentuk teratai merah. Sekelompok api ungu hitam di depannya disebut 3000 Flames of Flame. Peringkat kesembilan, warna ungu hitam. Ketika sangat kaya, itu adalah hitam murni. Ia juga dikenal sebagai 3000 bintang api. Api berwarna ungu hitam dan terbentuk. Di langit berbintang, ia dapat menyerap kekuatan bintang dan terus menjadi lebih kuat.
Api perak jatuh dari langit, dan ribuan mil tanah seperti gurun, siang dan malam tidak terpisah, bintang tidak muncul, dan matahari tidak bersinar. Ada api hitam di depannya yang disebut Jiuyo Fengyan peringkat ke-10, warna hitam, lahir di jurang tak berujung dari tanah yang sangat in, di mana angin in tidak ada habisnya sepanjang tahun, dan api aneh ini terbentuk di angin geng. Tempat kekerasan. Api ini memiliki suara angin aneh yang datang darinya, dan ketika suara angin ini masuk ke telinga orang, itu akan membuat orang merasakan iritabilitas yang aneh, dan suara aneh ini dapat menyebabkan fluktuasi emosi pada orang. Sekelompok api putih di depannya disebut api dingin roh tulang. Peringkat ke-11, warna putih hutan, api aneh yang menggabungkan dingin ekstrim dan panas ekstrim. Dingin memenuhi tanah yang sangat in. Api perak di depannya disebut Jiulong Lei Ganghuo. Peringkat 12, warna perak, telah diturunkan oleh lembah Fengyan selama ratusan tahun, dan pembangkit tenaga listrik dari semua dinasti telah mencap darah jiwa yang tak terhapuskan di sumbernya. Tandanya, kecuali jika Anda telah berlatih teknik budidaya lembah menekan lembah Fengyan, Qingming Youyan Jue. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkan api guntur 9 naga, sama sekali tidak mungkin untuk menggunakannya untuk penggunaan Anda sendiri. Api perak, saat nyala api naik, dan samar-samar, 9 naga api perak dapat dilihat, berjalan melalui api. Di dalam api yang berbeda, ada kondensasi kekuatan naga, sehingga memiliki efek magis yang mengejutkan jiwa. Nyala api perak menyala, dan 9 naga api kecil berputar-putar di dalamnya, seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan spiritual, dan ada beberapa kekuatan naga yang merembes darinya. Keluar, itu membuat kekuatan jiwa orang merasa sedikit tertekan. Ada api coklat di depannya yang disebut Tortoise Spirit Fire peringkat ke-13, warna coklat, berbentuk seperti kura-kura raksasa, ditutupi dengan duri api yang tajam, dan di mulut raksasa yang ganas, keanehan coklat penuh taring seperti bilah api. Sekelompok api transparan dan tidak berwarna di depan mereka disebut Falling Heart Flame peringkat nomor 14, warna transparan dan tidak berwarna. Ketika sangat kaya, warnanya putih susu. Dikenal sebagai alat curang latihan, ini dapat mempercepat latihan. Setelah api hati yang jatuh berhasil disempurnakan, semacam api hati akan terus-menerus dihasilkan di dalam tubuh, dan api jantung ini akan benar-benar tidak terkendali setiap hari. Malam, setiap hari energi dendam dalam tubuh dikalsinasi setiap saat. Dan dalam pendinginan yang hampir tanpa henti ini, seolah-olah tubuh berada dalam kondisi kultivasi sepanjang waktu, dan kondisi kultivasi ini, efeknya adalah bahkan lebih baik dari latihan biasa. Kultivasi semacam ini secara alami jauh lebih tinggi daripada kultivasi biasa, sehingga disebut alat curang. Api lahir dari hati, memadamkan gas dan memurnikan tulang. Api ini juga bisa memanggil api hati, yang membakar orang dari dalam keluar. Api biru tua di depannya disebut Hai Xinyan. Peringkat nomor 15, warna biru tua, api biru tua, terlihat sangat misterius. Api yang naik menyebar perlahan seperti air laut yang jernih. Riak seperti gelombang air. Di depannya adalah api merah menyala yang disebut Huoyun Shuyan peringkat 16, warna merah menyala, berbentuk seperti awan api ajaib dengan kekuatan air. Api merah tua di depannya disebut api batu vulkanik. Peringkat nomor 17, warna merah tua, sekarang dimiliki oleh klan Yan. Itu telah bergabung dengan api leluhur emas 9 ketenangan untuk menciptakan jenis baru api khusus, yang dapat bersaing dengan Kaisar Emas Fen Tianyan daripada tertinggal. Api hijau di depan Anda disebut api air. Peringkat
nomor 18, warna hijau transparan. Api ini lahir dari air, sehingga memiliki nama ini. Terdengar bahwa api ini dapat mengendalikan aliran air. Api Cian di depannya disebut api jantung bumi Qinglian peringkat, nomor 19, warna Cian murni, Cian gelap ketika sangat kaya, lahir di kedalaman bumi, setelah temper, fusi, kompresi, ukiran yang tak terhitung jumlahnya. 10 tahun menjadi roh, 100 tahun menjadi teratai, 1000 tahun menjadi teratai, ketika selesai, warnanya biru, dan hati teratai menghasilkan sekelompok api hijau. Namanya api Qinglian, juga dikenal sebagai api jantung bumi Qinglian. Api ini tidak kuat. Diperkirakan di sekitar area vulkanik, bahkan dapat memicu letusan gunung berapi. Itu akan membentuk kekuatan penghancur alam. Harta karun simbiosis dengan api ini adalah kursi teratai biru WWM Tlovel. Saat berkultivasi, Anda dapat menenangkan pikiran, menghindari masuk ke iblis, dan juga membuat manusia sangat sensitif terhadap energi atribut api antara langit dan bumi, dan hanya dapat membuat benda giok, seperti penggaris batu giok, pisau batu giok, DLL, yang ditebang dari bebatuan di dasar gunung berapi. Biji teratai api tanah adalah harta yang diproduksi di alas Qinglian dan digunakan secara luas. Hanya ketika api jantung tanah Qinglian dan alas biru ditempatkan bersama, mereka hanya akan mengembun satu dalam 100 tahun. Biji teratai api membuktikan bahwa ini kelompok api teratai hijau telah ada setidaknya selama 1100 tahun. Api emas merah di depannya disebut Jinmuyan peringkat 20, itu lahir dalam atribut emas atau kayu, dan memiliki efek magis mampu mengubah emas dan kayu. Di depannya adalah api oranye merah yang disebut api daun bambu hijau peringkat, nomor 21. Itu lahir di hutan besar dan dikatakan sebagai api penjaga alam. Api merah di depannya disebut Myriad Beast Spirit Fire peringkat, nomor 22, warna merah, itu memiliki efek membuat semua binatang menyerah, dan itu adalah api penjaga para orc. Di depannya adalah api kuning tua yang disebut Xuan Huangyan peringkat 23, warna kuning tua, persis sama dengan api biasa, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada api yang dipadatkan dengan Douqi. Xiao Yan juga sebentar melihat 22 api berwarna berbeda yang berbaris di depannya, lalu melambaikan tangannya, dan banyak api perlahan mulai bersentuhan. 11ZC. Saya telah memilah 22 api yang berbeda di benua Douqi, sehingga setiap orang dapat memiliki sedikit kesan. Penulis aslinya tidak menyebutkannya, dan saya menambahkannya sendiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.